Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari TJ Journey yang berjudul "Bule ini kaget saat mendarat di Indonesia". Ini karena kesengajaan atau karena memang salah beli tiket atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Kita ikuti bersama ceritanya, semoga kita saling terhibur. Kita saksikan bersama. Okay. Calm down. Breathe. I help you. No problem. I do not know this place. I do not know what to do. Detik itu, seorang gadis bule berdiri terpaku di tengah keramaian bandara. Wajahnya memucat ketika pengumuman menggema dan menghancurkan seluruh rencananya. Ia salah mendarat, terlempar ke negara yang bahkan tidak ada di daftar tujuannya. Dengan hati yang remuk, koper yang hampir terjatuh, dan napas yang memburu, ia tidak menyadari bahwa kesalahan tragis ini akan menuntunnya pada sosok yang mengubah hidupnya selamanya. Tapi, apa yang sebenarnya menunggu di balik kesalahan fatal itu? Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel TJ Journey dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Komen Semoga ya, yang sudah like, dari mana komen, Anda dan komen. subscribe diberikan kesehatan dan dari kota mana dikabulkan segala maksudnya? hajatnya. Amin ya robbal alamin. Ariana berdiri di antrean imigrasi dengan mata yang masih berat setelah lebih dari belasan jam terbang. Rambut pirangnya yang sedikit kusut menempel di pundaknya, dan ransel kecil di punggungnya terasa semakin berat. Di kepalanya, ia masih menyimpan bayangan tentang perjalanan spiritual yang ia impikan di India. Ia ingin menenangkan diri di negara asing, jauh dari kehidupan yang membuatnya hancur. Namun semua mimpi itu berubah menjadi kekacauan begitu langkahnya keluar dari pintu kedatangan. Nadinya berdegup cepat. Suara pengumuman bandara bercampur dengan keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Wangi kopi dari kedai terdekat, suara troli, dan sapaan ramah beberapa petugas membuat suasana terasa asing sekaligus membingungkan. Ariana mengangkat wajahnya pelan. Ia terpaku. Tepat di atas kepalanya, terpampang tulisan besar berwarna biru yang membuatnya tak mampu bernapas selama beberapa detik. Tulisan itu berbunyi, "Welcome to Indonesia." Ariana mengerjap cepat. Indonesia? Itu tidak mungkin. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sesuatu yang mungkin salah ia baca. Tapi papan itu jelas, besar, dan terang. Napasnya mulai tersengal. Kakinya lemas, membuatnya harus bersandar di tiang dekat pintu kedatangan. Ia merogoh tiket pesawat dari kantong jaketnya dengan tangan gemetar. Tertulis di sana, CGK, Jakarta, bukan bukan New Delhi. Ariana membeku. Dunianya terasa runtuh. Ia mengulang kalimat pelan seperti orang yang tidak percaya. Indonesia. Kenapa Indonesia? Kenapa bukan India? Semua terjadi terlalu cepat. Ia ingat terburu-buru memesan tiket saat hatinya masih kacau. Ia memesan tanpa mengecek ulang. Dan kini ia berada di negara yang bahkan tidak ia rencanakan untuk kunjungi. Panik itu datang seperti gelombang besar. Ariana meremas rambutnya, menunduk, lalu mendudukkan dirinya di lantai dekat dinding. Air matanya mulai mengumpul. Ranselnya jatuh ke pangkuan. Keramaian bandara semakin menekan dadanya. Ia bergumam lirih. "No more. This cannot be real." Beberapa orang melirik, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Ariana semakin cemas. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu bahasa lokal, dan tidak tahu siapa yang bisa ia tanyai. Hingga sebuah suara pelan terdengar dari sampingnya. "Permisi. Kamu baik-baik saja?" Ariana mengangkat kepala dengan mata merah. Di depannya berdiri seorang pemuda sekitar 25 tahun, mengenakan rompi biru bertuliskan Duty Assistance. Wajahnya ramah, alisnya sedikit mengernyit khawatir. Ariana menatapnya tanpa suara. Pemuda itu kembali bertanya, kali ini lebih lembut. "Kamu tidak apa-apa?" Ariana menggeleng kuat sambil menunjuk papan besar di atas. "I am not supposed to be here. I was going to India." India. Suaranya pecah, membuat pemuda itu kaget namun tetap sabar. Namanya Raka. Ia berjongkok agar sejajar dengan Ariana, lalu berkata pelan dengan bahasa Inggris sederhana. "Oke, calm down. Breathe. I help you. No problem."
Ariana merasa sedikit lega mendengar seseorang mencoba menenangkannya. Namun kepanikan belum hilang. I do not know this place. I do not know what to do. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Nafasnya tak stabil. Raka duduk di sampingnya tanpa terlalu dekat agar Ariana tidak merasa terancam. Oke. Slowly. You wrong ticket. Yes. But you save here. We find solution. Step by step. Ariana menurunkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Tapi kemudian ia tersadar sesuatu. Bagaimana kalau ia tidak bisa pulang hari ini? Bagaimana kalau ia harus menginap di tempat asing tanpa siapapun? Ketakutan itu kembali menghantam. Ia menggigil kecil. Raka memperhatikan tubuh Ariana yang semakin tegang. Ia tahu gadis itu bisa pingsan kalau terus panik. Ayo, berdiri dulu. Kita cari tempat duduk. Jangan di lantai. Nanti kamu makin panik. Ariana mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Raka refleks menahan lengannya agar tidak jatuh. Sentuhan itu membuat Ariana terkejut. Tetapi ia membiarkannya karena benar-benar tidak mampu berdiri sendiri. Saat mereka berjalan perlahan ke sisi ruang tunggu bandara, Ariana menatap sekeliling dengan mata takut dan bingung. Ia belum tahu bahwa langkah kecil itu akan membawa hidupnya berubah total. Ia belum tahu bahwa orang asing yang sedang menggandeng lengannya itu akan menjadi sosok paling berarti dalam hidupnya nanti. Ia hanya tahu satu hal. Hari itu bukan lagi sekadar salah tiket. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di tengah kepanikannya, Ariana merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, seseorang memperlakukannya dengan tulus tanpa meminta apa-apa. Raka duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Kita cari solusi sama-sama. Tidak usah takut." Ariana menatap pemuda itu dengan pandangan yang masih goyah, namun ada sedikit sinar harapan muncul di matanya. Walau ia sendiri belum menyadarinya, pertemuan itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Cerita belum selesai. Ini baru permulaan dari perjalanan Ariana yang tidak pernah ia rencanakan. Sebuah perjalanan yang akan membawanya menemukan bukan hanya tempat baru, tetapi juga hati yang baru. Ariana duduk di bangku ruang tunggu dengan tangan yang masih gemetar. Raka duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar Ariana merasa nyaman, tapi cukup dekat agar ia bisa menolong jika gadis itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Suara pengumuman bandara terus bergema, tetapi bagi Ariana, semuanya terdengar seperti suara jauh yang tidak jelas. Raka mencondongkan tubuh sedikit, berbicara dengan lembut agar Ariana tidak terkejut. "Tenang dulu. Minum ini." Ia memberikan sebotol air mineral yang ia ambil dari mesin otomatis barusan. Ariana menerimanya perlahan, tangan masih getar. Ia membuka tutup botol dan meneguk sedikit. Air itu terasa seperti bantuan kecil yang sangat berarti. Raka memperhatikan wajah Ariana yang memerah karena habis menangis. "Kamu dari mana?" Ariana menarik napas dalam dan berkata pelan, "Germani." Raka mengangguk pelan, mencoba menyusun kata dalam bahasa Inggrisnya. "You travel alone?" "Yes. And I was supposed to go to India. Not here." Ariana menatap tiket yang kusut di tangannya, seakan itu adalah sumber dari seluruh kekacauan hidupnya. Pandangannya kosong. "I do not have hotel. I do not know Anyone." Suara Ariana melemah. Rasa takut mulai naik lagi. Raka mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Ariana menarik napas. "Oke, listen. Kamu aman dulu. Jangan takut." Ia menunjuk ke arah tempat duduk. "Here, save. After this, we think. Step by step." Ariana mengusap matanya yang masih basah. Kata step by step itu menenangkan. Seolah masalah besar ini bisa dipecah jadi langkah kecil yang masih mungkin dihadapi. Beberapa menit berlalu. Ariana sudah sedikit lebih tenang, meski wajahnya masih menunjukkan kekalutan yang dalam. Raka mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi penerbangan ke New Delhi. Ia mencoba sambil sesekali mencuri pandang ke arah Ariana untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Raka menghela napas pelan. "Flight today, full." Wajah Ariana kembali pucat. "Tomorrow, might, but expensive. Very." Ariana memejamkan mata.
Kepalanya berputar. Ia tidak bisa memaksakan dirinya membeli tiket mahal. Tabungannya terbatas. Ia pergi untuk mencari ketenangan, bukan menghamburkan uang. Raka merasa iba melihat Ariana semakin tenggelam dalam rasa paniknya. Ia menggaruk belakang kepalanya pelan, terlihat ragu namun berniat baik. Ariana, tonight, my you rest first. No outside. No hotel near here. Full. Ia menunjuk ke arah luar bandara. Too late. Too many people. Ariana memandangnya bingung, mencoba menangkap apa maksud pemuda itu. Raka mengambil napas kecil sebelum melanjutkan. If you want, you stay at my house. Just one night. With my family. Say, simple house. No problem. My mom very kind. Ariana terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan ditawari tinggal oleh orang yang baru ia kenal 20 menit lalu. Namun wajah Raka begitu tulus. Tidak ada niat aneh. Tidak ada tatapan mencurigakan. Semua murni ingin membantu. Ariana menggigit bibirnya, menimbang. I do not want to trouble you. Raka langsung menggeleng. No trouble. You alone. Indonesia big. If you go outside now, you panic more. Ariana menatap sekeliling. Ia memang tidak punya pilihan lain. Tidak ada keberanian untuk mencari hotel sendirian malam-malam di negara yang sama sekali tidak ia kenal. Ia kembali menatap Raka. Are you sure? Your family will not mind. Raka tersenyum kecil, senyum yang menenangkan. Hey happy if help people. My mom, very like that. Ada sesuatu dalam cara Raka mengatakan kalimat itu. Seakan ia benar-benar mengenal kebaikan ibunya, dan yakin ibunya akan menerima Ariana tanpa syarat. Ariana menunduk sebentar, kemudian mengangguk lemah. Oke. Raka berdiri pelan dan menawarkan tangan untuk membantu Ariana berdiri. Let's go. Slowy. Mereka berjalan menuju pintu keluar bandara. Udara luar terasa lembab. Bentar kawan. Kalau kita telik ya, kalau kita perhatikan mulai awal cerita tadi itu, saya sudah mengira bahwasanya si bule ini nggak apa istilahnya ya, nggak beruang banyak, istilah itu nggak mempunyai uang yang banyak begitulah. Jadi makanya dia itu suntuk, judek, mungkin marah juga sama dirinya sendiri. Kenapa dia harus terdampar di Indonesia, salah penerbangan atau salah beli tiket seperti itu. Dan ketika dia sudah suntuk seperti itu di bandara, kemudian ada Raka mencoba menenangkan, calm down. Jadi dia akan menuntun langkah demi langkah ketika si bule ini ada di Indonesia. Dan si Raka juga ngomong bahwasanya untuk hari ini penerbangan juga full, besok ada penerbangan ke India. Nah, dan si Raka juga ngomong bahwasanya hotel di dekat-dekat sini, di dekat-dekat bandara juga full. Dan si Raka tanpa sungkan, tanpa aling-aling ya, langsung menawari kepada si bule untuk menginap di rumahnya. Dan si bule merasa canggung karena baru kenal kok sudah ditawari menginap di rumahnya si Raka. Nah, dari sinilah cerita ini menarik. Saya juga penasaran. Mari kita ikuti bersama lagi. Hangat dan berbeda dari apapun yang pernah Ariana rasakan. Lampu malam membuat keramaian terlihat seperti kota yang tak pernah tidur. Raka memanggil ojek online. Ariana memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Di negaranya, transportasi semudah ini jarang ia temui. Ketika motor tiba, Ariana sedikit terkejut melihat kendaraan kecil itu. Raka tertawa kecil. Don't worry, it's safe. Dalam perjalanan, angin malam menerpa rambut Ariana. Ia memeluk ranselnya kuat-kuat. Di belakangnya, Raka duduk tegap, memastikan Ariana aman. Mereka memasuki kawasan perumahan sederhana. Lampu-lampu jalan redup, beberapa rumah kecil berdiri rapi. Suasana begitu tenang. Raka turun dahulu, lalu membantu Ariana turun dari motor. Mereka berjalan ke sebuah rumah sederhana dengan pagar kecil. Lampu teras berwarna kuning lembut menyala, menciptakan suasana hangat. Raka mengetuk pintu. Ibu. Pintu terbuka,
dan seorang wanita parubaya muncul dengan wajah ramah. Ia menatap Ariana yang berdiri di belakang Raka. Raka langsung bicara. Bu, ini Ariana. Dia, lost. Salah negara. Sang ibu menatap Ariana dengan mata penuh iba, namun juga kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia tidak bertanya macam-macam. Tidak menghakimi. Hanya tersenyum lembut dan berkata, "Masuk, Nak, kamu pasti capek." Ariana mematung. Senyuman itu seperti pelukan. Seperti rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hidupnya berantakan, Ariana merasakan sesuatu yang tidak ia sangka. Rasa aman. Ariana melangkah masuk rumah sederhana itu dengan hati yang berdebar pelan. Lantainya terbuat dari keramik putih yang sudah sedikit kusam, namun bersih. Udara di dalam ruangan terasa hangat, berbeda jauh dari dinginnya bandara. Aroma masakan rumahan yang lembut masih tersisa di udara, bercampur wangi sabun cuci yang menguar dari dapur. Ibu Raka mempersilakan Ariana duduk di ruang tamu kecil. Kursi kayunya sederhana, tetapi bantalan tipis di atasnya membuatnya terasa lebih nyaman daripada bangku bandara yang keras. Ariana duduk perlahan, ransel kecilnya ia pangku seperti seseorang yang masih bingung harus bersikap. Raka melepas sepatunya dan duduk di meja kecil dekat dapur. Ia memandangi Ariana sambil memastikan gadis itu tidak sedang menahan panik lagi. Ibu Raka kembali membawa segelas teh hangat. Uapnya naik perlahan, aroma wangi melati membuat Ariana menelan ludah. "Minum dulu, Nak, biar tenang." Ariana menerima gelas itu dengan kedua tangan, mencoba tersenyum. "Tang Yu." Ia meneguk sedikit. Rasanya manis, hangat, dan entah kenapa terasa menenangkan hingga mencapai dadanya yang sempat sesak. Ibu Raka duduk di samping Ariana, tidak terlalu dekat agar tidak membuatnya gugup. "Raka bilang kamu salah negara?" "Ya." Ariana tersipu malu, lalu mengangguk pelan. "Yes. I booked the wrong ticket." Ibu Raka tertawa kecil, bukan mengejek, tetapi seperti seorang ibu yang merasa sayang pada kesalahan polos seseorang. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat sampai sini." Raka ikut tersenyum. "Si, my mom very cool." Ariana sedikit lega mendengarnya. Perlahan, perasaan takutnya mulai memudar. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10. Ibu Raka berdiri dan mulai menyiapkan tempat tidur untuk tamu. "Kamar kami cuma 2. Jadi kamu tidur di ruang tamu ya, Nak? Jangan sungkan." Ariana mengangguk malu. "Thank you so much. I don't know how to say it." Raka menjawab santai. "Just say thank you." Ariana menghela napas kecil. "Thank you? Really?" Karena tidak ingin membuat rumah itu kerepotan, Ariana bangkit berdiri untuk membantu. "Can I help something?" Ibu Raka terkejut sesaat, lalu tersenyum bangga. "Wah, baik banget. Boleh. Tolong ambilkan bantal di lemari itu." Ariana berjalan perlahan ke lemari kayu kecil, membuka pintunya, dan mengambil bantal. Di kepalanya, ia bertanya-tanya, mengapa di negara ini orang begitu mudah memberi kepercayaan pada orang asing. Saat Ariana menyerahkan bantal itu pada Ibu Raka, ibu itu menepuk lengan Ariana lembut. "Kamu jangan takut. Ya, di sini aman." Ariana menahan napas. Kata aman itu seperti sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. Setelah tempat tidur siap, Ariana duduk di ujung kasur tipis itu. Raka kembali duduk di kursi dekat meja makan sambil memainkan ponselnya. Ia tampak memikirkan sesuatu. Ariana menoleh. "Besok pagi kita ke bandara lagi. Cari tiket yang lebih murah. Tapi kalau kamu mau, kamu boleh istirahat dulu beberapa hari." Ariana mengernyit. "Istirahat? Yes. Vacation a little. Indonesia good." Ariana menggigit bibir, memikirkan tawaran itu. Ia datang ke Asia untuk mencari ketenangan setelah hatinya hancur. Dan anehnya, di rumah kecil ini, rasa itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Ibu Raka masuk dari dapur sambil membawa selimut tipis. Ia meletakkannya di pangkuan Ariana. "Kalau kedinginan, bilang ya, Nak." Ariana memandangi selimut itu. Ia memeluknya kecil, seperti seseorang yang tiba-tiba diberi perhatian setelah lama merasa sendirian. "Thank you,
So much. Lampu ruang tamu diredupkan. Raka berdiri, bersiap menuju kamarnya. Good night, Ariana. Ariana tersenyum kecil. Good night, Raka. Good night, Bu. Saat rumah menjadi senyap, Ariana berbaring perlahan di kasur tipis itu. Matanya menatap langit-langit rumah sederhana itu. Tidak mewah, tidak besar, tetapi hangat. Terasa seperti tempat yang mengobati luka dengan lembut. Pikirannya melayang. Beberapa jam lalu ia panik di lantai bandara, tidak tahu harus kemana. Sekarang ia berada di rumah orang asing yang begitu baik, diberi tempat tidur, diberi teh hangat, tanpa syarat apapun. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dipenuhi kecemasan, Ariana merasakan hal yang tidak pernah ia sangka. Tenang. Tenang yang datang dari tempat yang tidak ia rencanakan. Tenang yang datang dari kebaikan yang sama sekali tidak ia minta. Di luar, suara angin malam berhembus pelan. Di dalam rumah, Ariana menutup mata dengan hati yang mulai luluh. Ia belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan jauh lebih mengubah hidupnya. Ia belum tahu bahwa keluarga sederhana ini akan menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan. Yang ia tahu, malam itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Cahaya matahari pagi menembus jendela kecil ruang tamu, menciptakan garis tipis hangat yang menyentuh wajah Ariana. Ia terbangun perlahan, sedikit terkejut menemukan dirinya tertidur begitu pulas. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia sedang berada di negara yang salah. Ia menatap langit-langit rumah itu, merasa seolah ia baru saja terlepas dari mimpi panjang yang melelahkan. Suara panci dari dapur membuatnya duduk perlahan. Aroma bawang tumis menyebar ke seluruh ruangan. Ariana mengusap matanya, merapikan rambut, lalu bangkit dan berjalan pelan ke arah dapur. Di sana, Ibu Raka sedang memasak sesuatu. Uap tipis naik dari wajan panas, dan aroma gurihnya membuat perut Ariana tiba-tiba berbunyi. Ibu Raka menoleh, tersenyum hangat. Pagi, nak, tidurnya enak. Ariana tersipu malu. Yes, very. Thank you so much. Raka masuk beberapa detik kemudian sambil mengikat rambutnya ke belakang. Ia membawa handuk kecil di pundaknya, sepertinya baru selesai mandi. Morning. Kamu oke? Ariana mengangguk sambil tersenyum canggung. I think. I slept well. Raka tertawa kecil. Bagus kalau gitu. Ibu Raka meletakkan 2 piring di meja makan kecil. Sarapan dulu? Nah, ini simpel saja. Nasi, telur, sambal sedikit. Ariana duduk perlahan. Ia memandangi hidangan itu. Sederhana, tetapi terlihat begitu hangat dan rumahan. Saat ia mengambil suapan pertama, matanya membesar kecil. This is good. Very good. Ibu Raka tertawa senang. Kalau kurang, bilang ya. Raka menatap Ariana dengan ekspresi lega. You look better. Not panic. Ariana menunduk pelan. Last night, I was really scared. I felt alone. Ia berhenti sejenak, menahan emosi. Tapi kalian, Ariana menggeleng pelan, sulit mencari kata. You are very kind. Raka menggaruk belakang kepalanya, malu sendiri. Kan kita manusia. Harus bantu kalau ada yang susah. Setelah sarapan selesai, Ariana duduk di teras kecil rumah itu. Udara pagi Indonesia terasa berbeda bagi Ariana. Hangat, tetapi menenangkan. Burung-burung kecil bersuara. Beberapa tetangga lewat sambil menyapa Raka dan ibunya. Dan Ariana memperhatikan bagaimana semua orang tampak saling mengenal. Ia memperhatikan rumah-rumah kecil yang berjajar. Tidak ada bangunan tinggi atau mobil mewah. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Raka duduk di sampingnya dan membuka ponselnya. Hari ini kita ke bandara lagi ya. Coba cari tiket murah. Tapi, kalau kamu mau istirahat dulu, juga boleh. Ariana memandangi jalan kecil di depan rumah. Raka, boleh tanya sesuatu? Raka menoleh. Apa? Ariana menggigit bibirnya sebentar. Why you help me? I mean, really help me. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke depan seakan memilih kata. Karena, kalau kamu di tempat saya, dan saya salah negara, saya juga mau ada orang yang nolong.
Ia tersenyum kecil. Simple. Kata simple itu terasa dalam bagi Ariana. Ia menatap Raka lama, seakan mencari sesuatu di mata pemuda itu. Tidak ada kepalsuan di sana. Hanya ketulusan yang murni. Tiba-tiba terdengar suara pintu pagar kecil dibuka. Seorang tetangga lewat sambil membawa sayur dalam kantong plastik. Pagi, Raka. Pagi, Bu. Tetangga itu melihat Ariana. Oh, tamu baru ya? Cantik sekali. Ibu Raka muncul dari dapur dan menjawab cepat. Iya, Bu. Anak ini salah negara. Kasihan. Ariana menahan tawa kecil mendengar cara ibu itu menceritakan masalahnya. Tetangga itu mengangguk iba. Wah, besar sekali itu perjalanannya. Tapi di sini aman kok. Nak, Ariana hanya tersenyum sopan. Setelah itu, Raka berdiri. Ayo siap-siap. Kita ke bandara. Biar cepat dapat tiket. Ariana menghela napas. Hatinya tidak terlalu ingin kembali ke bandara. Tetapi ia tahu ia harus menyelesaikan masalahnya. Namun saat ia bangkit, ia merasakan sesuatu yang ia tak sangka. Perasaan berat. Perasaan tidak ingin meninggalkan tempat ini begitu cepat. Rumah sederhana ini, orang yang baik ini, dan suasana yang tenang ini, seakan memeluk hatinya yang sudah lama kosong. Namun Ariana tidak berani mengakuinya. Belum. Tidak di hari yang sama ketika ia baru mengenal mereka. Raka memanggil ojek online. Saat menunggu, Ariana memandangi rumah kecil itu untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat. Ia tidak tahu mengapa jantungnya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang ingin ia tinggalkan di sini. Atau mungkin, sesuatu yang ingin ia bawa pulang dalam ingatannya. Motor datang. Raka membantu Ariana memakai helm. Kamu siap? Ariana mengangguk. Yes, I think so. Mereka berangkat menuju bandara. Jalanan pagi ramai dengan aktivitas warga. Ariana memperhatikan semuanya dengan takjub. Pedagang sarapan, ibu-ibu mengantar anak sekolah, bapak-bapak mengayu sepeda tua, dan suara klakson kecil yang tidak agresif. Ada kehidupan yang terasa berbeda dari negara yang ia tinggalkan. Terasa lebih manusiawi. Terasa lebih hangat. Saat motor melaju melewati jalan besar menuju bandara, Ariana merasakan sesuatu menggelitik hatinya. Ia datang ke sini karena salah. Tapi entah kenapa, ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Dan di kejauhan, bangunan bandara mulai terlihat. Ariana menarik napas panjang. Ia belum tahu bahwa perjalanan hari itu tidak hanya menentukan tiket pulang, tapi juga menentukan arah hidupnya berikutnya. Motor berhenti di depan pintu masuk bandara. Ariana turun perlahan sambil menatap gedung besar itu dengan perasaan campur aduk. Kemarin ia hampir pingsan di tempat ini. Hari ini ia kembali untuk mencari solusi. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada rasa enggan yang ia sendiri masih coba pahami. Raka berjalan di sampingnya. Kamu tenang saja, ya? Kita cari tiket pelan-pelan. Ariana mengangguk kecil. Mereka masuk ke area pembelian tiket. Orang-orang sibuk, antrean lumayan panjang. Ariana menggenggam tali ranselnya erat, takut kecemasannya kembali muncul. Namun Raka berdiri sedikit di depan, seperti memastikan Ariana tidak merasa sendirian. Setelah beberapa menit, mereka tiba di loket informasi harga tiket. Petugas bandara memeriksa jadwal dan memberikan layar kecil pada mereka. Ini harga tiket ke New Delhi untuk 2 hari ke depan. Ariana memandangi angka itu. Matanya membesar. Harganya hampir 3 kali lipat dari tiket awal yang ia beli. Ia merasakan dadanya kembali sesak. Raka melihat reaksi Ariana dan langsung mencondongkan badan. Mahal banget ya? Ariana mengangguk. I cannot pay that. Ia mengusap dahinya, mencoba menahan emosi. Jika ia memaksakan beli tiket semahal itu, ia akan kehabisan uang untuk hidup di negara berikutnya. Segala rencananya tentang perjalanan spiritual akan hancur sebelum dimulai. Petugas memberikan alternatif. Ada penerbangan lebih murah, tapi 3 hari lagi. Ariana menahan napas. 3 hari. Raka langsung bertanya. 3 hari itu aman buat tunggu di Jakarta. Ariana memandang Raka, kemudian layar tiket, kemudian lantai. Ia tidak tahu harus bagaimana. Petugas menambahkan,
Kalau mau, bisa booking dulu. Pembayaran bisa nanti. Ariana mengangguk lemah. Oke. E-book this one. Setelah proses selesai, Raka mengajak Ariana keluar dari area bandara. Begitu mereka sampai di luar, Ariana berdiam lama. Angin panas Jakarta menyentuh wajahnya. Rambutnya berkibar pelan. Raka memperhatikan ekspresi Ariana yang tampak kosong. Kamu stres ya? Ariana menunduk. I do not know what to do, Raka. I do not want to stay in hotel. Too expensive. Raka mengangguk, berpikir sesaat. Kalau begitu, kamu tinggal di rumah saya lagi. 3 hari saja. Gratis. Ariana langsung menatap Raka, kaget. No, Raka, I cannot trouble your family that long. Raka menepuk dadanya pelan. Tenang saja. Ibu saya sudah sayang kamu. Ariana menggeleng. But, I feel bad. Raka mencibir kecil sambil tertawa. Ariana, keluarga saya sederhana. Tapi kami sayang kalau ada orang yang butuh bantuan. Ia menatap Ariana lebih serius. Dan kamu butuh bantuan sekarang. Ariana terdiam. Perkataannya mengenai kebutuhan itu terasa tepat. Ia memang butuh bantuan. Dan entah kenapa, hatinya terasa hangat mendengar Raka berkata begitu. Raka melanjutkan. Kalau kamu tinggal di rumah, kamu aman. Tidak takut. Tidak sendiri. Dan bisa jalan-jalan sedikit kalau kamu mau lihat Indonesia. Ia tersenyum tipis. Daripada di hotel mahal dan sendirian. Ariana menghela napas dalam, mencoba mengambil keputusan. Jantungnya berdebar pelan. Ia datang untuk mencari ketenangan. Dan justru di rumah sederhana itu, ia menemukannya. Ia tidak ingin mengakuinya keras-keras, tapi ia juga sedikit ingin kembali ke rumah itu. Ariana menggenggam ranselnya, lalu berkata pelan, If it is no trouble, Raka langsung menjawab tanpa menunggu. No trouble. Ayo pulang. Kata pulang itu membuat Ariana merinding. Pulang. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata itu dari seseorang yang baru ia kenal. Mereka memesan ojek online lagi. Saat motor melaju meninggalkan bandara, Ariana menatap gedung besar itu untuk terakhir kalinya dari kejauhan. Semalam tempat itu membuatnya takut. Hari ini tempat itu memberikan keputusan yang mengubah langkah hidupnya. Perjalanan menuju rumah terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ariana memeluk ransel di dada, dan untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, ia tersenyum kecil tanpa maksud terselubung. Begitu mereka tiba, Ibu Raka tampak sedang menyiram bunga di depan rumah. Ia memandang Ariana dan langsung tersenyum lebar. Loh, sudah balik. Dapat tiket? Nah, Ariana menatap Raka, lalu ibu itu. Yes, but 3 days later. Ibu Raka tidak tampak khawatir sama sekali. Ya sudah, tinggal di sini lagi 3 hari. Tidak apa-apa. Ia menunjuk ke arah rumah. Ini rumah kamu juga selama di Indonesia. Ariana terpaku. Ia belum pernah merasakan kalimat semenggetarkan itu. Rumah kamu juga. Ariana menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba datang. Tang Yu, I really don't know how to reply this. Ibu Raka menepuk bahu Ariana lembut. Tidak usah dibalas apa-apa. Yang penting kamu nyaman di sini. Ariana masuk rumah itu lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Rasanya berbeda. Lebih hangat. Lebih berarti. Ia belum sadar bahwa 3 hari ini akan menjadi titik balik yang jauh lebih besar dari sekadar menunggu tiket. Ariana menaruh ranselnya di sudut ruang tamu. Siang itu udara Jakarta cukup panas, tetapi di rumah sederhana itu terasa lebih sejuk karena hembusan kipas angin kecil yang terus berputar dari plafon. Ia duduk di kursi kayu sambil memperhatikan ruang tamu yang sederhana namun penuh detail hangat. Foto keluarga kecil tergantung di dinding, rak berisi piring bermotif bunga, dan tanaman rambat kecil di pojok ruangan. Raka muncul sambil membawa 2 gelas es teh buatan ibunya. Nih, kamu pasti panas. Ariana menerimanya sambil tersenyum kecil. Tang Yu. Ia meneguk pelan. Dingin dan manis. Rasa sederhana yang tiba-tiba terasa istimewa. Raka duduk di lantai, bersandar pada dinding. Kamu mau jalan-jalan sore ini?
Biar tahu Indonesia sedikit. Ariana mengerutkan kening. Jalan-jalan. Yes. Simple place. Not far. Kampung sini aja. Ariana memandangi wajah Raka. Ia masih takut dengan hal-hal baru, tetapi ada rasa penasaran yang mulai muncul. Ia mengangguk pelan. Oke. I want to see. Menjelang sore, Ariana dan Raka keluar dari rumah. Ibu Raka melepas mereka sambil tersenyum. Hati-hati ya. Ajak lihat pasar juga, Rak. Mereka berjalan melewati gang kecil. Anak-anak bermain bola plastik. Suaranya ramai, tetapi bukan suara yang membuat panik. Sebaliknya, Ariana merasa seperti sedang melihat potongan kehidupan yang belum pernah ia alami. Beberapa warga menyapa Raka. Rak, jalan sama bule ya sekarang. Ariana sedikit malu, tetapi Raka tertawa santai. Iya, Bu. Teman baru. Ariana mengangkat tangan kecil, memberi salam canggung. Hello. Warga itu tersenyum senang. Manis sekali kamu, Nak. Ariana merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Keramahan semacam ini tidak ia dapatkan di negaranya. Orang-orang di sini tersenyum begitu mudah. Mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah lapangan kecil. Di sana, beberapa bapak-bapak duduk sambil minum kopi di warung. Ada gorengan panas, aroma minyak wangi, dan suara sendok mengenai gelas. Raka menunjuk kursi kayu panjang. Kita duduk sini ya. Ariana duduk pelan-pelan, memperhatikan orang-orang yang tertawa sambil bercanda. Raka memesan 2 teh hangat dari warung itu. Cobain ya. Ini teh Indonesia. Ariana mencicipinya. Rasanya berbeda dari teh buatan ibu Raka, tapi tetap hangat dan lembut. Good. Raka tersenyum senang. Bagus. Beberapa anak kecil mendekati Ariana. Mbak, dari mana? Ariana menunjuk dirinya sendiri. Germani. Anak-anak itu berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Mereka terpesona. Salah satu anak bertanya lagi. Namanya siapa? Ariana tersenyum lembut. Ariana. Anak itu langsung meniru. Arina. Raka menahan tawa. Bagus. Mereka lagi latihan ngomong bahasa Inggris. Ariana menahan senyum. Mereka cute. Anak-anak itu mengajak Ariana bermain lempar bola plastik. Ariana ragu di awal, tapi akhirnya ia ikut melempar bola itu dengan hati-hati. Tawa kecil keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. Raka memperhatikan dari jauh. Matanya melihat sesuatu yang berbeda pada Ariana hari itu. Ariana tampak lebih hidup daripada saat pertama kali ia temui di bandara. Setelah beberapa menit, Ariana kembali duduk di samping Raka. Nafasnya sedikit naik turun karena tertawa. I never. Ia berhenti, mencari kata. I never feel this in my country. Raka menoleh. Feel what? Ariana memandang sekeliling. Anak-anak yang masih bermain, ibu-ibu yang duduk sambil ngobrol, bapak-bapak yang menyeruput kopi, suara ayam betina di kejauhan. Ia menarik napas panjang. Feel close. Raka tersenyum. This Indonesia. We live same-same. Ariana mengangguk. Di hatinya, ada sesuatu yang mulai terbuka. Perasaan yang ia sendiri takut untuk mengakui. Saat matahari mulai turun, warna jingga memantul di dinding rumah-rumah kecil. Ariana memandang langit itu dengan mata yang melembut. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan membeli tiket bisa membawanya menyaksikan pemandangan seindah ini. Sebuah sore sederhana, tapi terasa sangat berarti. Dalam perjalanan pulang, Ariana berjalan sedikit lebih dekat dengan Raka. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai merasa aman. Raka memperhatikan langkah Ariana yang kini tidak lagi ragu. Begitu mereka tiba di rumah, ibu Raka sudah menunggu di teras. Wah, sudah pulang. Gimana? Nak, lihat-lihat kampung. Ariana tersenyum. Very beautiful. Very warm. Ibu Raka tertawa kecil, bangga. Di sini memang begitu, Nak. Sederhana, tapi saling jaga. Ariana masuk rumah dengan hati yang jauh lebih ringan daripada pagi tadi. Ia meletakkan ranselnya dan duduk di lantai. Hari ini ia belajar sesuatu. Bahwa kebahagiaan bukan hanya soal tempat yang indah.
Terkadang kebahagiaan ada di tempat yang paling tidak kita rencanakan. Dan malam itu, sebelum tidur, Ariana menatap kasur tipisnya. Ia menepuknya pelan sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, ia tidak merasa asing. Ia merasa diterima. Yang Ariana belum tahu adalah, hari berikutnya akan membawa kejutan yang jauh lebih besar lagi. Pagi hari berikutnya datang dengan sinar matahari yang lembut, memantul lewat celah ventilasi di ruang tamu. Ariana bangun sambil meregangkan tubuh. Suara ayam di luar dan aroma wangi teh hangat dari dapur membuat pagi itu terasa jauh lebih damai dibanding hari-hari sebelumnya. Ariana berjalan ke dapur. Di sana, Ibu Raka sedang memotong bawang sambil bersenandung kecil. "Pagi, Nak Ariana." Ariana tersenyum hangat. "Good morning, Bu." Ibu Raka menatap Ariana sesaat. "Kamu kelihatan segar sekali." Ariana tertawa pelan. "My bekausa. I sleep very good here." Ibu Raka tersenyum lebar, seperti seorang ibu yang bangga anaknya nyaman di rumah. Tidak lama kemudian, Raka muncul sambil merapikan rambutnya. "Pagi." Ariana mengangguk. "Pagi, Raka." Raka mengambil piring, membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana. Telur goreng, sambal sedikit, dan nasi hangat. Aroma itu memenuhi ruangan, membuat Ariana merasa seolah ia sudah lama tinggal di sini. Setelah sarapan, Raka duduk di teras sambil memeriksa pesan di ponselnya. Ariana ikut duduk, menikmati angin pagi yang lembut. Raka menatap Ariana. "Hari ini kamu mau jalan kemana?" Ariana mengernyit kecil. "Where can I go?" Raka tersenyum. "Banyak, tapi hari ini saya ajak kamu tempat spesial." Ariana menatapnya penasaran. "What place?" Raka menggeleng kecil. "Surprise sedikitlah." Ariana tertawa pelan, rasa penasarannya tumbuh. Mereka berdua kemudian keluar dari rumah. Ariana mengenakan kaos putih dan celana panjang sederhana miliknya. Raka berjalan tepat di sebelahnya, memastikan Ariana tetap merasa aman. Mereka melewati jalan kecil yang kemarin sudah Ariana kenal. Tapi hari ini Raka mengajak ke arah yang berbeda. Semakin jauh dari rumah-rumah penduduk, semakin tenang suasananya. Ariana memperhatikan pepohonan yang mulai rimbun. Udara terasa lebih segar. "Where are we going?" Raka menunjuk ke depan. "Dikit lagi." Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Lapangan luas dengan rumput hijau dan pepohonan tinggi yang memberi keteduhan. Dari sana, terlihat hamparan kota kecil di kejauhan. Ariana terpaku. "This is beautiful." Raka tersenyum puas melihat ekspresi Ariana. "Iya, ini tempat saya kalau saya pusing." Ariana melangkah maju, berdiri di bawah pohon besar. Angin bertiup lembut, membuat rambutnya bergerak pelan. "Kenapa kamu bawa saya ke sini?" Raka menjawab jujur. "Karena kamu kelihatan banyak pikiran. Tempat ini bantu saya buat tenang. Mungkin bantu kamu juga." Ariana menatap pemandangan itu lama. Ia memejamkan mata. Udara segar itu masuk dalam kedadanya. Dan tanpa ia sadari, air mata tipis mengalir. Raka melihatnya dan langsung khawatir. "Kamu kenapa?" Ariana menggeleng pelan. "No, I am okay. I just..." Ia menahan napas, mencari kata. "I never feel peace like this. Never." Raka duduk di tanah, menatap Ariana yang berdiri dengan punggung menghadapnya. "Kalau hati kamu capek, ngeliat tempat tenang kayak gini memang bisa bikin keluar air mata. Itu normal." Ariana menoleh perlahan, menatap Raka. You always know what to say." Raka tertawa kecil. "Enggak juga. Tapi saya tahu orang kalau capek itu butuh tempat buat diam sebentar." Ariana duduk di samping Raka, dekat tapi tidak terlalu dekat. Mereka berdua hanya menatap pemandangan tanpa berkata apa-apa. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan. Hanya dua orang yang sama-sama mencoba bernapas setelah hidup yang rumit. Setelah beberapa menit, Ariana berkata pelan, "Raka, why you so kind to me?" Pertanyaan itu kembali muncul, namun kali ini dengan nada berbeda. Lebih dalam, lebih tulus. Raka tidak langsung menjawab.
Ia mengambil rumput kecil di depannya dan mematahkannya pelan. Saya enggak tahu. Ariana menatapnya, menunggu. Raka melanjutkan. Mungkin karena saya ngerti rasanya sendirian. Ariana sedikit tersentak mendengar itu. You were alone too. Raka mengangguk kecil. Dulu. Tapi lama-lama, saya belajar, kalau kita nggak bisa selalu nolong diri sendiri, kadang kita butuh orang. Dan kalau saya bisa jadi orang itu buat kamu, ya kenapa nggak? Kata-katanya masuk jauh ke sanubari Ariana. Ia menatap tanah, lalu menatap langit. Ariana perlahan berkata, If I did not make mistake, if I did not buy the wrong ticket, I will never meet you. Raka tersenyum. Kadang, yang kita kira salah, justru bawa kita ke jalan yang benar. Ariana menggigit bibirnya, menahan perasaan yang sulit ia jelaskan. Tiba-tiba suara anak-anak terdengar dari belakang. Bang Raka A. Mereka datang berlari, membawa bola plastik. Melihat Ariana, mereka langsung tertawa. Mbak Ariana. Main lagi. Ariana tertawa kecil. You want play again? Anak-anak itu mengangguk penuh semangat. Ariana berdiri, memandangi Raka. I-play. Raka tersenyum. Ya udah. Saya jadi penonton. Ariana berlari kecil, ikut bermain dengan anak-anak di lapangan itu. Tawanya mengisi udara. Matanya berbinar bahagia. Raka memperhatikan dari jauh, melihat bagaimana Ariana berubah hanya dalam 2 hari. Dari gadis panik yang duduk menangis di bandara, menjadi seseorang yang bisa tertawa lepas. Dalam hatinya, Raka tahu, bukan Ariana saja yang berubah. Dirinya juga berubah sedikit demi sedikit. Dan saat sore mendekat, Ariana berlari kecil kembali ke arah Raka dengan napas tersengal, pipi merah karena bermain. She looked at Alive. Raka berdiri. Yuk pulang. Ibu pasti nunggu. Ariana mengangguk. Oke. Tapi sebelum mereka pergi, Ariana kembali memandang tempat itu. Ia memegang dadanya pelan. There is something. Ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Raka menatapnya. Ada apa? Ariana menggeleng pelan. Nothing. Just something I feel here. Raka tidak bertanya lagi. Karena kadang perasaan memang tidak butuh penjelasan. Mereka berjalan pulang berdampingan. Tanpa Ariana sadari, langkahnya kini jauh lebih ringan. Tanpa Raka sadari, kehadiran Ariana mulai mengisi ruang hening dalam hidupnya. Dan malam itu, keduanya tidak tahu bahwa besok akan menjadi hari yang membuka hal baru. Lebih dalam, lebih emosional, lebih berarti. Matahari baru naik saat Ariana membuka mata. Ia mendengar suara ayam dari kejauhan, dan suara ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Udara pagi masuk dari jendela terbuka, membawa aroma embun dan sedikit wangi daun basah. Ariana duduk perlahan, merasakan sensasi yang aneh namun menyenangkan. Ia tidak merasa sebagai tamu. Ia merasa seperti seseorang yang sedang pulang. Perasaan yang jarang ia rasakan bahkan di rumahnya sendiri di Jerman. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Ibu Raka sedang menyiapkan sarapan sambil tersenyum hangat begitu melihatnya. Pagi, Nak Ariana. Ariana tersenyum lebar, tidak sekaku hari pertama. Good morning, Bu. Ibu Raka melirik Ariana dengan mata yang ramah. Kamu kelihatannya tambah cerah saja. Ariana tertawa pelan. I feel different here. Sambil sarapan, Raka muncul dari pintu belakang sambil membawa ember kecil. Mukanya sedikit basah. Kamu mandi pagi-pagi. Raka tersenyum. Iya, biar seger. Ariana memperhatikannya sebentar. Ada sesuatu dalam cara Raka tersenyum pagi itu. Senyum yang membuat Ariana tanpa sadar ikut tersenyum. Setelah sarapan selesai, Raka bertanya, "Hari ini kamu mau kemana?" Ariana mengangkat bahu. "I do not know." Raka mengernyit. "Kalau begitu, ikut saya ke tempat lain. Ada yang harus saya bantu. Kamu boleh ikut kalau mau." Ariana langsung mengangguk tanpa pikir panjang. "Yes, I want to go." Raka dan Ariana berjalan melewati gang kecil, lalu belok ke arah yang belum pernah Ariana lewati. Semakin jauh, semakin terlihat rumah-rumah sederhana yang mulai menua.
Jalanannya tidak selebar jalan utama kampung, tetapi suasananya begitu tenang. Ariana menatap sekeliling. "Where are we going?" Raka menjawab pelan. "Ke rumah Pak Jono. Beliau tinggal sendiri. Saya suka bantu sedikit kalau bisa." Ariana mengangguk pelan, hatinya mulai hangat. Ia semakin penasaran dengan sisi lain dari kebaikan Raka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah kayu kecil. Catnya sudah memudar, tetapi halaman kecilnya tetap bersih. Seorang kakek duduk di kursi plastik sambil menyiram tanaman kecil di pot. Pak Jono menoleh begitu mendengar suara langkah. "Wah, Raka." Raka tersenyum. "Pagi, Pak Jono. Ini teman saya. Namanya Ariana." Pak Jono menatap Ariana dengan senyum lembut. "Wah, jauh sekali datangnya." Ariana tersenyum sopan. "Good morning, Pak." Raka langsung membantu menyapu halaman depan. Ariana memperhatikannya beberapa detik. Sosok itu sederhana, tidak banyak bicara, tapi hatinya luas. Ariana kemudian ikut membantu tanpa diminta. Ia memungut daun-daun kering yang jatuh, lalu memindahkannya ke tempat sampah kecil. Pak Jono terkejut melihat Ariana membantu. "Wah, bule ikut kerja juga. Luar biasa." Ariana tertawa kecil. "I want help." Setelah halaman bersih, Pak Jono mengajak mereka duduk sebentar. "Saya ini sendirian. Istri sudah lama meninggal, anak jauh di perantauan. Jadi kalau ada Raka datang bantu-bantu begini, hati saya senang." Ariana menelan ludah pelan. Ia melihat Raka berbeda sekarang. Tidak hanya baik untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain tanpa minta balasan. Raka tersenyum sambil mengikat tali sepatu. "Kalau bisa bantu ya bantu, Pak. Hidup ini kan berat kalau sendiri-sendirian." Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hati Ariana. Ia menatap Raka lama. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa seseorang sebaik ini bisa ia temui di kesalahan terbesar hidupnya? Setelah mereka berpamitan, Ariana berjalan di samping Raka. Raka menoleh. "Ya." Ariana menatap tanah, lalu kembali memandang wajah Raka. "You help everyone." Raka hanya tersenyum. "Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?" Ariana membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tiba-tiba suara dari belakang terdengar. "Raka." Seorang remaja berlari membawa sesuatu yang terbungkus kain kecil. "Ibuku nitip ini buat ibumu." Raka mengambilnya. "Oh, terima kasih." Remaja itu lalu menatap Ariana. "Mbak dari luar negeri ya?" Ariana tersenyum lembut. "Yes." Remaja itu tampak kagum. "Selamat datang di kampung kami ya." Remaja itu pergi. Ariana memandang Raka sekali lagi. How everyone here is so kind." Raka menjawab sederhana. "Karena hidup lebih enak kalau saling jaga." Sore hari, Ariana duduk di teras sendirian. Ia memandangi jalan kecil itu. Ia memegang dadanya pelan. Ada sesuatu di dalam sana yang semakin kuat. Bukan sekadar nyaman. Bukan sekadar ingin tinggal sementara. Tapi, sesuatu yang membuatnya takut sekaligus hangat. Raka keluar sambil membawa 2 gelas teh. "Ini, buat sore." Ariana menerima gelas itu dengan senyum kecil. "Thanks." Mereka duduk berdampingan, tidak terlalu dekat tapi cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Suara angin, suara daun bergesekan, dan suara dunia kecil kampung itu seolah menyatu menjadi suasana yang sulit dilupakan. Ariana menatap langit jingga yang perlahan berubah warna. She whispered softly. "Raka." Raka menoleh. Ariana mengalihkan pandangannya, takut menatap langsung. I'm not ready to leave this place." Raka membeku. Ia tidak langsung menjawab. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Ariana menunduk, sedikit malu. "But I don't know why. I feel something here. Something warm. Something. I cannot explain." Raka menatap Ariana dengan intensitas yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pernah katakan dengan suara keras. Namun sebelum kata itu keluar, suara keras dari luar memotong momen itu.
Tok tok tok. Seseorang mengetuk pagar kecil depan rumah. Ariana dan Raka menoleh bersamaan. Di depan pagar, berdiri seorang pria asing, membawa koper kecil. Tatapannya langsung tertuju pada Ariana. Ariana membeku. Matanya melebar. Darahnya turun seketika. Ia mengenal sosok itu. Dan dari tatapan Raka, ia juga tahu bahwa sosok itu bisa mengubah segalanya. Ketukan di pagar itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih pelan namun tetap tegas. Tok, tok, tok. Ariana berdiri perlahan, tubuhnya menegang. Gelas teh di tangannya bergetar halus. Raka meliriknya, bingung dengan perubahan ekspresi Ariana yang tiba-tiba pucat. Raka berdiri dan melangkah ke pagar. Iya, ada perlu apa ya? Pria itu mengangkat wajahnya. Ia berkulit putih dengan rambut coklat gelap yang disisir rapi. Sorot matanya tajam, penuh kecemasan yang ia sembunyikan buruk-buruk. Begitu Ariana muncul di belakang Raka, pria itu langsung terdiam. Ariana. Suaranya lirih tetapi jelas. Ariana mematung. Dadanya naik turun, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang ingin ia lupakan, kini muncul di depan pintu rumah tempat ia merasa aman. Raka menoleh ke belakang, tatapannya dipenuhi pertanyaan. Ariana, kamu kenal? Ariana menelan ludah, sulit bersuara. Yes. Pria itu melangkah maju beberapa langkah, tapi menahan diri saat melihat Raka berdiri di antara mereka. Ariana, I've been looking for you. Ariana mengepal tangannya. What are you doing here? Pria itu bernapas berat. My name is Daniel. Raka menatap Ariana lagi, memastikan informasi itu. Ariana mengangguk kecil. Raka tetap berdiri di depan, menjaga jarak Ariana dengan Daniel tanpa terlihat agresif. Ada urusan apa sama Ariana, Mas? Daniel memandang sekitar, jelas tidak terbiasa berada di lingkungan sederhana seperti itu. Seakan takut sepatu mahalnya terkena debu tanah. Tapi ia tetap mencoba berbicara dengan tenang. Ariana, please hear me out. I just want to talk. Ariana memandang ke bawah, suaranya kecil. Kenapa kamu di sini? Daniel menghela napas panjang. Because you disappeared. You left without telling me anything. I was worried. And I realized I made mistakes. I want to fix things. Kata fix things membuat Ariana menggeleng kecewa. Her eyes shimmered with a pain Raka belum pernah lihat. Ariana berkata bahasa Inggris perlahan, suaranya bergetar. Daniel, you broke me. You know that. Daniel menunduk. I know. That's why I'm here. Raka yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Mas, kalau ada masalah, bicara yang jelas. Jangan bikin Ariana tambah takut. Daniel memandang Raka. Siapa kamu? Raka tidak terkejut dengan nada itu. Saya Raka, temannya Ariana. Daniel melihat Ariana, lalu Raka, lalu Ariana lagi. Teman. Ia mengulang kata itu dengan nada menyelidik. Ariana langsung berkata cepat. Raka helped me a lot. Daniel terlihat tidak senang mendengarnya, tetapi ia mencoba menahan diri. Ariana, I'm here to take you back. Let's go home. Let's talk properly. Not here. Ariana tiba-tiba mundur setapak, tubuhnya refleks menjauh. Raka melihat pergerakan kecil itu. Ia langsung mengerti. Daniel melanjutkan, suaranya lebih mendesak. Come on. You don't belong here. You belong with me. Hening. Ucapan itu seperti pisau yang memotong udara. Raka menatap Ariana, mencari jawaban dari matanya. Ariana memejamkan mata. Ia menggeleng pelan. No more. I don't want to go with you. Daniel membeku. What? Ariana membuka mata. Air matanya mulai mengumpul namun suaranya tegas. I am not the same Ariana you heard before. I found PHR. I found people who treat me better than you ever did. Daniel tercengang, seperti tidak percaya Ariana berani berkata begitu. Raka menatap Ariana dengan bangga yang tidak ia ucapkan. Namun Daniel tidak menyerah. Ariana, I love you. I was confused. I miss you. Please, let's fix this.
Ariana menunduk. Ia tidak ingin membuat drama di depan rumah keluarga yang begitu baik padanya. Tapi ia juga tidak ingin mengikuti Daniel yang pernah menghancurkannya. Raka akhirnya berkata, suaranya dingin namun tetap sopan. Mas, kalau Ariana bilang tidak mau, ya jangan dipaksa. Di sini semua orang saling jaga. Kamu bisa bicara baik-baik, tapi jangan paksa orang yang sudah takut. Daniel menatap Raka lama. Lalu ia mendesis pelan. You don't even know her. Raka menjawab tenang. Mungkin. Tapi saya tahu orang baik kalau lihat. Dan Ariana? Dia baik. Daniel tertawa sinis. This is ridiculous. Ariana tinggal di tempat ini. Dengan kalian. Ariana tiba-tiba bersuara. Daniel, stop. You came here too late. Much too late. Daniel mematung. Mata Ariana tidak lagi penuh ketakutan seperti saat mereka masih bersama. Kini matanya penuh keberanian dan ketenangan baru yang tidak Daniel kenal. Dalam hatinya, Daniel sadar sesuatu. Ariana tidak lagi memandangnya sebagai tempat pulang. Ariana kini punya arah baru. Dan itu bukan dirinya. Daniel menurunkan kedua bahunya. Ariana, please think again. Ariana menggeleng kecil. No more. I don't want to come back to the pain. Raka diam. Ariana diam. Daniel memandangi keduanya. Hening panjang terjadi. Dan setelah beberapa detik yang menegangkan itu, Daniel akhirnya berkata pelan. I'll stay in Jakarta for a few days. If you change your mind, call me. Ariana tidak menjawab. Daniel menatap Raka sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Langkahnya berat. Namun yang terasa justru, pintu masa lalu Ariana sedang tertutup perlahan. Setelah suara langkah itu menghilang, Ariana akhirnya menghembuskan napas panjang. Kakinya melemah. Raka segera mendekat. Kamu? Oke. Ariana menggigit bibirnya. Air mata jatuh satu. Lalu dua. Dan suaranya pecah pelan. I thought I was ready. But seeing him, I remember the pain. Everything. Raka menarik napas dalam, lalu berkata lembut. Kalau kamu mau cerita, saya dengerin. Kalau kamu mau diam, saya duduk di sini. Pokoknya kamu tidak sendiri. Ariana menatap Raka lama. Sangat lama. Sampai rasa hangat itu muncul lagi di dadanya. Karena kata-kata itu lebih menggetarkan dibanding apapun yang pernah ia dengar dari Daniel. Sore itu Ariana menangis. Bukan menangis karena lemah, tapi karena ia akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa terkadang, kesalahan terbesar dalam hidup justru mengantar kita pada orang yang paling tulus. Malam itu rumah Raka sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar dan sesekali suara kendaraan yang lewat di depan gang kecil. Ariana duduk di ruang tamu dengan mata bengkak setelah menangis cukup lama. Ia memeluk lututnya, berusaha menata ulang napasnya. Raka duduk di kursi kecil di seberangnya. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya ada di sana. Dan kehadirannya saja membuat Ariana merasa tidak tenggelam. Ariana mengusap pipinya pelan. I'm sorry. Raka menoleh cepat. Kenapa minta maaf? Ariana menghela napas. I bring trouble here. That man. Daniel. I should not make you involved. Raka menggeleng keras. Ariana, kamu bukan bawa masalah. Kamu manusia. Semua orang punya masa lalu. Ia menatap Ariana lembut. Dan kamu tidak sendirian. Ariana menatap lantai. Kata-kata itu terasa seperti tangan hangat yang memegang hatinya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menenangkan. Raka akhirnya berkata pelan. Kalau kamu mau cerita, saya dengar. Ariana menatapnya. Matanya kembali berair. Daniel, he was. Ia berhenti, mencoba menelan semua emosi yang masih tertinggal. Raka menunggu. Tidak memaksa. Ariana melanjutkan pelan. He did hit me. Not physically. But he hurt me. Here. Ia menepuk dadanya pelan. He ignored me. Controlled me. Made me feel small. And when he left, he did care. But when he disappear, suddenly he want me back. Raka menunduk pelan,
Memahami rasa sakit itu, Ariana meneruskan dengan suara getar. I lost myself with him. That is why I travel. That is why I wanted India. Ia tersenyum pahit sedikit. But instead, I camehere. Raka menatap Ariana lebih lama, melihat betapa hancurnya gadis itu sebelum tiba di Indonesia. Dan tanpa ia sadari, betapa banyak yang berubah sejak ia datang. Raka berkata pelan namun tegas. Kamu kuat, Ariana. Ariana menggeleng cepat. No, I am not. Raka tersenyum lembut. Kamu kuat. Karena kamu berani pergi. Berani mulai dari awal. Itu nggak semua orang bisa. Ariana memandang Raka dengan mata yang mulai kembali tenang. Ia bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Raka, why you always side writing? Raka tertawa kecil. Enggak tahu. Mungkin karena saya ngomong dari hati. Hening kecil terbentuk. Hening yang indah. Malam semakin larut. Ibu Raka sudah tidur. Angin lembut masuk melalui jendela kecil. Ariana akhirnya berdiri. Ia melangkah ke jendela dan memandangi jalan kecil itu. Rumah-rumah kecil, lampu teras yang hangat, suara jangkrik. Semuanya menjadi bagian dari dirinya tanpa ia sadari. Ia kemudian berbalik menghadap Raka. Raka, I think I don't want to go to India anymore. Raka langsung mendongak. Hah, Ariana menggigit bibirnya sedikit. I found what I was looking for. PH, and people who make me feel alive again. Suasana berubah pelan. Raka menatap Ariana lama. Sangat lama, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Ariana menunduk. Kalau kamu dan ibumu, allow me to stay a little longer. I want to stay. Raka merasakan dadanya menghangat. Ia tidak ingin terlihat terlalu senang, tetapi matanya sudah bicara lebih dulu. Tentu boleh. Ibu pasti senang. Ia menahan senyum. Saya juga senang. Ariana tertawa pelan sambil mengusap sisa air mata. Namun sebelum semuanya menjadi terlalu emosional, Ariana mengambil napas panjang. Raka. Ya, I know why I feel this. Kenapa? Ariana menatap matanya. Deep, gentle, honest. Perasaan itu meluap, akhirnya membentuk kata. Bekau sehere. I feel safe. I feel accepted. And I feel something for you. Raka terdiam. Senyumnya muncul perlahan. Pelan sekali. Tulusan. Ia menjawab lirih. Saya juga ngerasain itu. Tidak ada musik. Tidak ada pelukan berlebihan. Tidak ada adegan drama. Hanya dua orang yang terluka di masa lalu. Yang akhirnya menemukan satu sama lain di tempat yang tidak pernah mereka rencanakan. Ariana menatap langit malam yang gelap, lalu menatap ke dalam rumah sederhana itu. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Kesalahan terbesar dalam hidupnya, salah membeli tiket, adalah pintu menuju kehidupan baru yang jauh lebih indah. Dan malam itu, Ariana memilih Indonesia. Memilih rumah sederhana itu. Memilih Ibu Raka. Memilih kedamaian. Memilih dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, memilih Raka. Perjalanan yang ia cari ke India, ternyata sudah ia temukan di sini. Di negara yang awalnya ia tak sengaja datangi. Yang akhirnya menjadi rumah barunya. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti alur cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar channel TJ Journey terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Terima kasih dari hati yang terdalam. Kawan Nusantara, ternyata cerita ini menginspirasi bagaimana seorang tersesat. Ternyata dia juga mempunyai kekasih yang telah menghancurkannya ya, menurut dia. Dan si Bude ini rupanya kecantol dengan kebaikan si Raka. Nah, memang sebuah cerita meskipun fiktif ya, tapi kalau sekiranya itu menginspirasi kita untuk menolong orang dan akhirnya berbuah manis,
si Raka mendapatkan si bule itu. Ya, begitulah cerita kehidupan. Itulah kawan Nusantara yang bisa kita ngomong-ngomong, kita silaturahmikan kali ini. Semoga cerita ini bisa mengedukasi kita untuk tetap berbuat baik kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.